Halo teman, terima kasih sudah mampir dan subscribe channel Gila Novel. Mari silahkan dilanjut nontonnya. Bab 51. Robert bekerja sama dengan Richie yang pamar dan agak terkejut ketika melihat layar. Halo, Pak. Terdengar suara panggilan masuk dari ponsel. Robert mendengar suara manis itu dari ponsel di tangannya, kemudian Richie mengambil ponsel itu kembali dan meletakkannya di telinganya. Sayang, apakah kamu merindukanku? Hahaha. Baik-baik saja dan jangan mengeluh lagi ya, kamu baru terkenal beberapa hari. Lakukan apa yang diarahkan oleh sutradara, itu adalah rekanku. Dia pasti juga ingin yang terbaik untukmu. Robert mengangkat cangkir tehnya, menyeruput sedikit tehnya, sambil diam-diam mendengarkan percakapan antara Richie dan Teresa. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang dikatakan Teresa kepada Richie, dia bisa merasakan bahwa Teresa pasti sedang memanjakan Richie. Jika ada orang lain yang hadir saat ini seperti penggemar Teresa, dan jika orang itu ada di sini dan tahu bahwa pria paruhbaya yang gemuk dan lusuh yang berada di depan Robert ini sedang berbicara dengan siapa dan mengatakan apa, mungkin saja mereka langsung jatuh terkapar sambil menusuk mata sendiri. Beberapa orang dengan karakter yang sangat ekstrim bahkan mungkin melakukan tindakan seperti melompat dari gedung. Seorang penggemar fanatik bisa melakukan apa saja. Karena ini terlalu tidak layak. Teresa adalah seorang wanita cantik alami yang mencapai skor 9 poin, menurut standar ketat Robert. Ia memiliki kulit putih yang cantik dan kaki panjang yang menarik, dengan penampilan dan sifat yang baik. Dia bisa menampilkan peran wanita bangsawan dan juga dapat berperan sebagai gadis muda. Dia cocok dengan 99,94 pria, bayangkan. Teresa telah mengikuti Sugar Daddy selama 10 tahun, yang juga ada di depan mata Robert saat ini, yaitu Richie. Namun dia tampak biasa saja, lusuh dan cabul. Penampilan bukan masalah. Wajah Richie cukup baik. Meskipun dia gemuk, itu bukan masalah. Yang paling penting adalah penampilan dan karisma. Tapi sungguh, ini seperti langit dan bumi. Jika kedua orang berdiri bersama, bukankah mereka akan digambarkan sebagai Beauty and the Beast? Lebih mirip dengan kehadiran seonggok kotoran anjing berbau busuk di samping seorang wanita cantik. Sungguh, itu sama sekali tidak berlebihan. Impresi pertama yang diberikan oleh Richie pada orang lain, bahkan kurang dari orang biasa yang sedikit normal. Akan tetapi, kesan adalah kesan. Kesan bisa diciptakan secara proaktif. Robert tahu Richie melakukan ini dengan sengaja. Meskipun tanpa mempertimbangkan masalah uang, Robert juga berpikir, bukan Richie yang tidak pantas untuk Teresa, tetapi Teresalah yang tidak pantas untuk Richie. Jika bukan karena Richie, mungkin Teresa sudah lama menjadi artis yang biasa saja di antara orang banyak. Mungkin sudah bergantung pada penampilannya dan menjadi orang yang dilarang bagi seorang bos besar. Tidak mungkin baginya untuk menampakkan diri di depan umum, apalagi untuk menjadi sangat populer, itu bahkan lebih tidak mungkin. Robert telah melihat foto Richie 10 tahun yang lalu. Dan dalam siklus reinkarnasi ribuan tahun berkali-kali, ia tahu bagaimana sosok Richie 10 tahun lalu. Tinggi dan kurus, berusia 32 tahun dan dalam masa yang baik. Penampilannya mengagumkan, dan karismanya luar biasa. Kecelakaan mobil yang hampir merenggut nyawanya 10 tahun lalu, telah mengubah hidupnya. Setelah hal itu, bisa dikatakan, dia secara aktif memberikan perlindungan bagi dirinya sendiri, dan menyamarkan dirinya sendiri. Dia mulai makan dan minum secara berlebihan, mulai memelihara wanita, mulai berfoya-foya tanpa batas, menghabiskan uang untuk mendukung selebriti dan menjadi kasar. Segala yang dia lakukan adalah bentuk penyamaran, dan untuk mencegah dirinya terhindar dari bencana kematian. 10 tahun ini bisa diringkas dalam satu kata untuknya, yaitu kesabaran. Dia terus bertahan, terus menunggu kesempatan untuk memberikan pukulan mematikan kepada lawan, menunggu kesempatan untuk membalik keadaan secara dramatis.
Meskipun dia tahu, mungkin seumur hidup terlalu lama. Orang yang ingin membunuhnya sebenarnya bukan orang lain, tetapi kakak kandungnya sendiri. Dia adalah anak tertua dari Adrian, namanya Leo. Richie adalah pecundang dalam pertarungan brutal antara keluarga besar. Kecelakaan mobil 10 tahun lalu adalah rencana Leo. 1 mobil penuh. 3 orang tewas dan 1 lagi luka parah, dan Richie adalah satu-satunya yang selamat. Di antara korban yang meninggal, termasuk istri sahnya yang telah dinikahinya selama 2 tahun. Richie tidak pernah mengalahkan kakaknya. Bukan karena dia tidak punya kemampuan, tapi menurut Robert, kedua orang itu sangat hebat, setidaknya setara satu sama lain. Alasan mengapa Richie tak mampu mengalahkan kakaknya adalah Leo 8 tahun lebih tua darinya. Ini adalah era tahun 70-an pada abad terakhir, ketika pernikahan dini adalah norma. Adrian menikah pada usia 18 tahun, dan pada usia 19 tahun dia telah memiliki anak pertamanya, yaitu Leo. Saat anak kedua mereka lahir, Adrian sudah berusia 27 tahun. Kelahiran Richie pada waktu itu memang sebuah kejutan. Ketika Richie masih berada di kelas 6 SD, Leo sudah lulus universitas dan mulai bekerja di industri Fiat Hair. Ketika Richie lulus dari universitas, Leo telah menjadi tangan kanan dari Adrian, menjadi salah satu bagian inti dari industri Fiat Hair. Perbedaan usia menjadikan dua bersaudara ini sama sekali tidak akrab. Bahkan, Leo selalu sangat membenci adik kandungnya, Richie. Kebencian ini bisa ditelusuri kembali ke hari kelahiran Richie. Hari itu, setelah melahirkan Richie, ibunya meninggal di ruang operasi rumah sakit setempat karena perdarahan besar pasca melahirkan. Dia tidak berhasil diselamatkan. Tentu saja, kejadian masa lalu bukanlah alasan sebenarnya mengapa dua saudara tersebut bertentangan satu sama lain setelah 30 tahun, yang menyebabkan kecelakaan mobil yang dialami oleh Richie 10 tahun yang lalu. Pada akhirnya, semua itu karena Richie telah membangun reputasi langkah demi langkah dalam bisnis keluarga, dan semakin dihargai oleh Adrian. Adrian pernah berkata di depan umum dalam rapat pemegang saham, bahwa setelah dia pensiun, perusahaan akan diserahkan kepada kedua putranya untuk dijalankan bersama-sama. Promosi cepat Richie dalam internal Fiat Hair langsung mengancam posisi Leo. Jadi, jika disederhanakan, alasannya dua orang tersebut menjadi musuh, masih karena masalah pewarisan harta di masa depan. Setelah kecelakaan mobil itu, industri Fiat Hair mengalami serangkaian gelombang ketidakstabilan internal dan penyesuaian personal. Bahkan, beberapa orang langsung menghilang. Setelah keluar dari rumah sakit, Richie bahkan pernah membawa senjata dan menyerbu villa Leo, dan hampir saja membuat Leo tewas, tetapi berhasil dicegah. Pada bulan keempat setelah kecelakaan mobil, suasana di dalam industri Fiat Hair kembali tenang dan tidak ada masalah sama sekali dengan Leo. Tidak ada cukup bukti yang menyatakan bahwa pihak di balik kecelakaan mobil tersebut adalah Leo. Itu hanya menjadi gosip yang beredar. Akan tetapi, ada beberapa hal yang sama sekali tidak memerlukan bukti dan semua orang tahu dengan sendirinya. Pada akhirnya, Adrian tetap mendukung putra tertuanya. Sebenarnya, dia tidak begitu memihak hingga ke titik itu, yaitu bahwa dia mempertimbangkan bisnis keluarga. Saat itu, Leo telah berusia 40 tahun dan menjabat sebagai wakil presidir industri Fiat Hair, sementara Richie berusia 32 tahun. Itu adalah tahun ke-10-nya di industri Fiat Hair. Saat itu, Adrian yang merupakan presidir industri Fiat Hair berusia 59 tahun. Dia tidak tahu berapa tahun lagi dia bisa melakukannya sendiri, dan pada akhirnya dia harus menyerahkan posisi manajer umum ke putranya. Putra tertua? Atau putra bungsu? Hanya bisa memilih satu dan menyerah dengan yang lainnya. Dua saudara tidak mungkin bisa bergandengan tangan lagi. Akhirnya, dia memilih anak sulungnya yang lebih matang, lebih tua, dan memiliki jaringan serta kekuatan yang lebih besar. Ini adalah alasan utama mengapa Richie menjadi seperti yang dia sekarang. Bersembunyi, sabar, dan menunggu kesempatan.
Sebenarnya, dalam siklus reinkarnasi 1000 tahun, awalnya Robert tidak terlalu memperhatikan Richie. Di kota Wistoria, dia adalah seorang pendatang dan selalu rendah hati, serta sangat memperhatikan privasinya. Namun, seiring dengan Robert semakin sering menyelidiki miliarder di kota Wistoria, dia perlahan-lahan menemukan bahwa tampaknya banyak orang telah memiliki hubungan pribadi dengan Richie. Hubungannya bersifat pribadi. Tidak ada komunikasi secara terang-terangan, dan mereka tidak akan muncul bersama-sama di tempat sosial manapun. Akan tetapi secara pribadi, mereka cukup sering bertemu, namun, tidak ada hubungan bisnis di antara mereka. Sangat aneh. Robert merasa ada yang tidak beres, jadi dia melakukan penyelidikan lengkap tentang Richie. Kemudian, dia mengetahui pengalaman masa lalu Richie. Selama proses penyelidikan, dia bahkan pernah ke kota Willow untuk mengikuti Leo selama beberapa hari berturut-turut, dan akhirnya menculiknya untuk menginterogasinya, pada tanggal 7 Juli waktu itu. Kota Willow tidak terlalu jauh dari kota Wistoria, sekitar lebih dari 400 km. Robert bisa sampai dalam 2 jam lebih dengan kereta api cepat. Robert telah mencari tahu segalanya. Hahaha. Tidak tahu apa lagi yang diucapkan oleh Teresa, Richie tertawa keras beberapa kali, lalu berkata, "Baiklah, baiklah sayangku. Jadi begini. Ada masalah, kamu ambil cuti dan segera kembali ke kota Wistoria. Aku akan memberitahu sutradara." "Ya, sangat mendesak. Aku telah menerima penawaran untuk kamu menjadi duta produk kosmetik. Pelanggaran kontrak tidak menakutkan, aku akan membayar mereka sebagai gantinya." Baik. Sini cium dong. Benar-benar manis. Sudah ya." Richie menutup panggilan teleponnya, lalu menatap Robert sambil tertawa. Dia akan segera memesan tiket penerbangan terdekat. Dari negara Tailo kemari ada sekitar 4 jam lebih. Dan karena ke kota Wistoria tidak memiliki penerbangan langsung, jadi dia harus transit dulu di ibu kota. Kemungkinan, dia sudah akan tiba di kota Wistoria sekitar pukul 11 hingga 12 malam. Bagaimana? Aku tidak berbohong padamu kan? Hahaha. Setelah Richie mengungkapkannya, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Keren. Robert tersenyum sambil menatap Richie, dan matanya berkilau sejenak. Mengingat Richie sangat tulus, maka Robert juga tampaknya perlu menunjukkan sesuatu. Dia bisa memberitahunya beberapa hal tentang Leo. Bab 52. Sebenarnya menurut ide awal Robert, dia pada akhirnya ingin menyelesaikan pertukaran keuntungan dengan Richie. Bermain game hanyalah sebuah perkenalan. Meskipun Richie memiliki banyak wanita dan ada beberapa bintang film wanita yang dia dukung, yang paling dia sayangi adalah Teresa yang dia rawat cukup lama. Hanya dengan kata-kata yang diucapkan saat bermain game secara pribadi, itu tidak akan cukup untuk bisa mendorong Richie memanggil Teresa kembali dari negara Tailo. Robert sendiri telah menentukan waktu bagi dirinya sendiri, bahwa 2 jam setelah bertemu dengan Richie, semuanya akan beres. Rencananya adalah, dia akan menggunakan beberapa informasi tentang kakaknya untuk mendapatkan Teresa sebagai endorser untuk Mirage Fashion. Akan tetapi, Robert benar-benar tidak menyangka. Dia sudah menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 1 jam. Panggilan telepon dari Lina juga memberikannya bantuan yang luar biasa. Saat berbicara singkat dengan Lina, beberapa kalimat yang diucapkan oleh Robert langsung mengubah pengetahuan Richie tentang dirinya. Robert sebenarnya adalah karyawan yang disewa oleh Lina untuk mencari duta merek. Namun, dia malah memanfaatkan situasi dan bertindak sesuai keadaan. Jika bukan karena panggilan telepon itu, Robert merasa mungkin dia perlu berkomunikasi dengan Richie lebih dari 1 jam untuk membuat kesepakatan dengannya. Perubahan yang dibawa oleh telepon tidak hanya sebatas itu. Setelah berteman dengan Richie, hubungan dan posisi antara Robert dan dirinya benar-benar telah berubah drastis. Sebagai duta merek kosmetik, Teresa memiliki kesepakatan eksklusif yang berarti dia tidak bisa menerima tawaran dari merek serupa.
Menerimanya adalah pelanggaran kontrak. Harus ganti rugi. Meskipun saat ini dia adalah duta merek, perannya diambil 3 tahun yang lalu ketika dia belum begitu terkenal. Ketika itu, upah sebagai duta merek tidak begitu tinggi, dan denda bila melanggar kontrak hanya sebesar 80 miliar. Namun, Richie baru saja berkata melalui telepon, dia akan membayar denda jika melanggar kontrak. Jadi, ini berarti dia memanggil Teresa kembali untuk menjadi duta meraj fashion, bukan berarti dia hanya menelepon dan menyelesaikan segalanya dengan sesuka hati, tetapi ia adalah orang yang merugi. Untuk membantu Robert, dia harus merogoh kocek hingga puluhan juta. Dan setelah selesai telepon, dia tidak berniat meminta Robert untuk menggantinya. Ini bukanlah hal yang bisa dilakukan orang biasa. Bukanlah sebuah pertolongan kecil. Kenapa? Karena sekarang, dia sudah ingin mengambil inisiatif untuk berteman dengan Robert. Secara diam-diam, ia mengadakan persahabatan rahasia dengan beberapa orang kaya dan berpengaruh, dan Richie telah melakukannya selama 10 tahun. Dia sangat suka membuat orang lain berhutang budi kepadanya. Dia sangat paham tentang tata krama sosial dan kebiasaan manusia. Selama 10 tahun ini, dia telah secara diam-diam membuat banyak teman di kota Wistoria. Pernyataan yang pernah dia ucapkan, tidak ada masalah di kota Wistoria yang tidak bisa aku selesaikan, sama sekali bukanlah hiperbola. Ia menjauh dari keluarga, berpura-pura bodoh, menjalin hubungan secara rahasia, menunggu kesempatan dan merencanakan pembalasan. Selama 10 tahun, dia tidak pernah berhenti menyamar. Hidupnya tidak mudah dan sangat tersembunyi. Namun, dia juga tidak bersahabat dengan siapa saja, seperti James. Dia tidak bersahabat dengan James, bukan karena James tidak cukup kuat, tetapi karena James terlalu menonjol. Akan tetapi secara pribadi, hubungannya dengan Lucas cukup baik. Dia telah mengenalnya sejak lama. Lucas suka berteman, mungkin di antara banyak teman Lucas, Richie mungkin tidak terlalu menonjol, tetapi pasti membuat kesan mendalam bagi Lucas. Membuat koneksi secara diam-diam dengan orang-orang penting untuk masa depan. Sekarang dia sudah merasa kalau Robert adalah seseorang yang bisa dia jadikan koneksi penting. Meskipun dia bahkan tidak tahu apa latar belakang Robert. Ini adalah panggilan telepon dari Lina yang membuatnya membuat kesalahan penilaian. Sebelumnya, Robert benar-benar tidak pernah membayangkan hasilnya akan menjadi seperti ini. Lagi pula, mereka baru saja bertemu, ini pertemuan pertama mereka. Pertukaran keuntungan cukup dengan membangun jaringan. Sekarang giliran Richie yang mengambil inisiatif, sangat proaktif dan secara mendesak ingin berteman dengannya. "Dick, ada apa denganmu?" Melihat Robert terdiam beberapa detik saat menatapnya, Richie bertanya. "Kita benar-benar memiliki takdir yang istimewa," kata Robert dengan senyum. "Tentu saja. Hahaha, mari, bersulang untuk ikatan khusus kita." Richie tersenyum lebar. Mengganti anggur dengan teh, kedua orang tersebut minum satu cangkir. "Pak Richie, ada sesuatu yang..." Robert meninggalkan cangkir tehnya dan mulai berbicara lagi. Pak, ada apa?" "Kita berdua berjodoh. Aku lebih tua sedikit, jadi memanggilku kakak tidak berlebihan kan?" ujar Richie sambil mengisyaratkan dengan tangan. "Tidak berlebihan." "Tentu saja tidak." Richie bukan hanya lebih tua beberapa tahun dibandingkan Robert, tetapi juga lebih tua 20 tahun. Berbanding ayah Robert, dia hanya lebih muda 2 tahun. Karena memahami Richie, meskipun tidak peduli seberapa baik Richie berakting, Robert selalu bisa menebak pikirannya dan merasakan betapa sangat dia ingin membangun jaringan hubungan sosialnya sendiri. "Oke, Kak Richie." Robert tersenyum. "Baik. Adik, apa yang baru saja kamu ingin katakan?" "Silahkan katakan." Sebutan "adik" dari Richie sangat lancar. "Ini hanya semacam peringatan," kata Robert yang tiba-tiba kehilangan senyumnya dan tampak serius. "Kak Richie,
Sebenarnya ketika pertama kali aku bertemu denganmu, aku telah berpikir tentang kesepakatan kamu untuk mencarikanku seorang duta. Aku tahu dengan jaringan kamu di industri hiburan, mencarikan aku seorang duta top hanya membutuhkan satu panggilan telepon darimu. Tetapi kamu langsung menjadikan wanitamu, seorang superstar yang sedang naik daun untuk menjadi model produk perusahaanku. Ini adalah hal yang tidak pernah kuduga. Richie agak bingung dengan apa yang sebenarnya ingin diungkapkan oleh Robert. Ada apa? Kurang? Aku juga sama sekali tidak menyangka Teresa bisa seperti ini sekarang. Bukankah itu sudah cukup? Tanya Richie kepada Robert. Bukan kurang, tapi... Robert berhenti sejenak dan berkata dengan serius, kamu akan terlibat dalam konflik antara aku, Lina, Stephen, keluarga Halim dan keluarga Angkirawan. Kamu akan langsung menyinggung Stephen dan keluarga Halim. Meskipun menggunakan cara yang sama, dia tidak akan cukup bodoh untuk menggunakannya untuk kedua kalinya. Teresa sekarang sangat terkenal. Kalau terjadi masalah, akan menjadi sangat besar dan opini publik tidak dapat ditahan. Jadi, dia tidak akan mendapatkan masalah. Tapi, bagaimana dengan muka? Stephen si orang gila itu sungguh bisa melakukan apa saja. Robert menjelaskan situasinya dengan sangat detail, lebih tepatnya bukan sekedar peringatan bagi Richie, tetapi juga peringatan keras. Robert telah memikirkan hal ini berulang kali dan harus dikatakan lebih awal. Jika tidak dijelaskan dengan baik, Richie tiba-tiba akan terseret ke dalam urusan keluarga Angkirawan dan keluarga Halim. Sebenarnya dia menolongnya, tetapi malah mendapat banyak masalah. Itu berarti Robert tidak hanya tidak akan menjadi temannya, tetapi dia bahkan bisa menyinggungnya. Menjelaskan itu adalah hal lain lagi. Richie menopang cangkir teh dengan tangannya sambil menyipitkan matanya. Dia mengerti maksud Robert. Keputusannya ada di tanganmu. Kak Richie, sebenarnya aku tidak ingin kamu terlibat dalam masalah ini karena sejatinya ini bukan urusanmu, jadi... Kamu bisa menelepon Teresa lagi sekarang dan katakan padanya tidak perlu kembali. Kita akan ganti orang lain. Setelah Robert selesai berbicara, dia menatap Richie dengan tenang. Dia memberi kesempatan kepada Richie, sekaligus ingin melihat sejauh mana keseriusan Richie. Tiba-tiba Richie memas cangkir teh keras-keras di atas meja sambil marah. Sialan! Adik, apakah kamu meremehkan saya? Apakah kamu pikir aku takut pada Stephen si sialan itu? Biadab! Biarkan saja Teresa. Besok pagi-pagi sekali aku akan memintanya untuk datang ke Bright Fashion. Kontrak harus ditandatangani. Dia harus menjadi dutanya. Jika Stephen berani mengganggu, aku akan menghancurkannya. Marah, histeris. Bertindak atas dasar ego. Tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Akting Richie benar-benar bagus. Bagaimanapun, ini sudah 10 tahun. Dia sudah membuat keputusan. Demi Robert, disertai dengan Lina dan bahkan koneksi seperti James, dia akan bergabung dan berhadapan langsung dengan Stephen. Richie mengekspresikan dirinya dengan cara yang sangat unik. Sepertinya, dia sengaja menampilkan sikap sombong dan keras kepala, namun sebenarnya, itu merupakan hasil dari pertimbangan yang matang dan mendalam. Kak Richie, tenanglah, duduklah. Aku tidak meremehkanmu, lihat kamu begitu marah, baik. Nah, jika kamu tidak peduli pada Stephen, maka aku juga tidak akan memaksakan diri untuk membujukmu. Robert menenangkan Richie dan memintanya untuk duduk. Lalu dengan tatapan tajam di matanya, Robert tersenyum dan berkata, Kak Richie, aku akan buat kamu mengerti bahwa berteman denganku adalah keputusan terbaik dalam hidupmu. Kita sungguh sangat berjodoh. Richie merasa ada yang tidak beres dengan Robert, cara dia berbicara aneh dan nada suara serta tatapan matanya. Semua tampak seperti sedang memberi petunjuk terselubung tentang sesuatu. Adik, apa yang kamu katakan itu berjodoh? Apakah itu benar-benar? Richie juga tidak begitu yakin, meskipun dia yang bilang berjodoh dulu, Robert telah menyebutkannya berulang kali.
Robert tidak menjawab Richie, tetapi malah mengambil ponsel dan mulai mengetik dengan cepat menggunakan satu tangan. Lihat pesan singkat itu. Robert berkata ke Richie seraya menekan tombol kirim. Richie mengambil ponsel dan melihatnya. Ada pesan singkat dari Robert dan di dalamnya ada rangkaian nomor telepon. Temukan pemilik nomor ini, tangkap dia. Dia akan memberitahumu tentang semua kebenaran kecelakaan mobil kamu 10 tahun lalu. Robert tersenyum. Richie langsung berdiri. Bab 53. Richie tiba-tiba berdiri dan menatap Robert. Sebelumnya, Robert pernah menyebut bahwa dia takut dibunuh oleh kakaknya. Pada saat itu, Richie menebak Robert adalah murid inti dari keluarga super itu. Jika tidak, dia tidak mungkin tahu. Hal itu hanya diketahui oleh beberapa orang di dalam industri Fiat Hair yang sangat memahami situasi perusahaan. Mereka yang memiliki wewenang tinggi di industri Fiat Hair, bahkan sepenuhnya menghapus berita setelah kejadian tersebut. Publik bisa tahu yang didengar, yang dikabarkan dan yang terdengar sepotong-sepotong pasti tidak biasa. Setelah itu, kondisi saat Lina secara proaktif melakukan panggilan telepon, tetapi langsung dimarahi oleh Robert, ini hampir secara tidak langsung membuktikan bahwa dugaannya Richie benar. Robert, benar-benar luar biasa. Kemudian, tidak ada lagi yang membicarakan masalah kecil keluarga Haynes. Kesan terakhir Richie tentang Robert, dia merasa Robert adalah seorang pemuda yang memiliki latar belakang besar, kemampuan yang kuat dan juga sarana yang kuat. Tadinya dia tidak merasa Robert dapat memiliki pemahaman mendalam tentang urusan keluarganya. Dugaannya, paling banyak hanya mendengar beberapa hal. Tetapi, sekarang Robert langsung memberinya nomor telepon. Memberitahunya selama bisa menemukan pemilik nomor telepon, dia bisa mengetahui kebenaran tentang kecelakaan mobil 10 tahun lalu. Richie tidak bisa tenang. Kecelakaan mobil 10 tahun yang lalu adalah hal yang paling sensitif baginya. Kamu pernah bilang, kita berdua benar-benar berjodoh. Menghadapi tatapan mata intens dari Richie, Robert sekali lagi menyebut berjodoh. Kedua mata Richie berkilau. Dia berpikir dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak mengatakan apa-apa, lalu perlahan-lahan duduk. Sampai saat ini, akhirnya dia mengerti, apa maksud dari Robert yang terus-menerus mengulangi kata berjodoh. Dua orang ini bisa bertemu kali ini karena mereka bermain game pribadi yang sama, juga berjodoh. Yang dimaksud bukanlah ketika Robert bertemu Richie, dia menyadari bahwa Robert mengenal Richie. Akan tetapi bukan hanya itu, Robert tidak hanya mengenal Richie. Dia juga kebetulan tahu beberapa hal tentang keluarga Haynes. Bahkan bisa membantu Richie. Ini disebut takdir. Richie kembali mengenang ekspresi tak kasat mata yang ditunjukkan oleh Robert saat pertama kali memasuki ruangan. Dia tahu bahwa dia salah berpikir saat itu. Bukan hanya karena baru mengenalnya lalu menunjukkan ekspresi tersebut, dan bukan karena mengenal dirinya baru mengetahui situasinya. Setelah terus memikirkannya lagi dan lagi, Richie kembali mengalihkan pandangannya ke layar ponselnya. Nomor telepon itu. Sebenarnya, aku tidak ingin terlibat dalam urusan keluarga Haynes. Robert dengan alami mengangkat cangkir teh, tetapi tidak minum dan melanjutkan, urusan keluargamu. Meskipun kami orang luar tahu sesuatu, tidaklah pantas untuk kami ikut campur. Tapi Kak Richie, hari ini kamu membuatku merasa langit tidak adil padamu. Kamu seorang pria yang baik, namun, baru saja lahir, sudah tidak memiliki ibu. Istri meninggal dalam kecelakaan mobil atau bisa dikatakan pembunuhan. Bahkan harus mengalami rasa sakit persaudaraan yang saling menyakiti. Robert berkata sambil menggelengkan kepala dan menghela napas seolah-olah benar-benar merasa tidak adil untuk Richie. Dia menyesap teh, meletakkan cangkirnya dan berkata lagi. Hari ini kamu telah membantuku. Seperti bertemu di air yang jernih, kamu telah membantuku melewati kesulitan besar, maka aku akan membalas kebaikanmu. Nomor telepon tersebut awalnya digunakan untuk kesepakatan dan untuk menukarnya dengan duta merek,
tetapi sekarang telah menjadi balasan yang diperoleh oleh Richie dengan inisiatifnya sendiri. Robert tidak akan berhutang budi kepada Richie. Dia hanya akan membuat Richie berhutang budi padanya. Richie bisa mendengar dari kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Robert. Robert benar-benar mengerti banyak hal tentang dirinya, bahkan dia bisa menyebutkan tentang kenyataan bahwa dia tidak memiliki ibu sejak dia lahir. Itu adalah hal yang terjadi 42 tahun yang lalu. Dia kembali menatap nomor ponsel dalam pesan singkat itu, lalu mengangkat kepala menanyai Robert, "Ini nomor siapa? Kamu bisa mencari tahu bukan? Dengan kemampuanmu, tidak perlu waktu lama untuk mencari tahu pemilik nomor telepon kan?" Robert tidak langsung berkata. Richie berdiam sejenak, mengetik pada layar dan meneruskan pesan singkat tersebut dan kirimkan ke orang kepercayaan terdekatnya. Langsung setelah ini, dia akan menelepon. Ya. Robert kembali berbicara saat itu. Orang ini mengganti nama dan punya 2 KTP. Dengan nomor KTP yang berbeda, informasi identitas aslinya sudah tidak digunakan lagi. Jadi, sebaiknya kamu memerintahkan orangmu untuk memeriksa status hukumnya. Dapatkan foto yang sekarang dia gunakan untuk pendaftaran. Meskipun sudah 10 tahun berlalu, kamu seharusnya bisa mengenalinya. Robert berbicara, lalu berhenti sejenak dan berkata lagi. Sebagai pengingat saja. Sebelum kamu menemukannya, jangan biarkan siapapun menelepon nomor ini. Orang yang tahu nomor ini bisa dihitung dengan 1 tangan. Jangan sekali-kali membuatnya ketakutan dan kabur. Dia bisa langsung pergi ke luar negeri malam itu juga. Richie memegang ponselnya dengan erat dan terus mendengarkan semua yang diungkapkan oleh Robert, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan akhirnya berhasil melakukan panggilan. Panggilan telepon segera tersambung. Aku baru saja mengirimkan kamu sebuah nomor. Segera periksa informasi penuh tentang pemilik nomor ini. Semua informasi. Ingat untuk menjaga kerahasiaan. Lebih baik pertama-tama dapatkan fotonya untukku. Informasi lainnya tidak masalah jika sedikit terlambat. Setelah mengatakan semuanya, Richie langsung memutus sambungan teleponnya dan kembali menatap Robert dengan intens. Dengan wajah tanpa ekspresi, tiba-tiba muncul senyum yang cerah dan tertawa yang sangat alami. Dia berkata dengan santai, "Adik, kamu hebat juga. Pantas saja kamu bisa membuat Lina begitu patuh." Lumayanlah. Robert tersenyum tipis. Jujurlah padaku. Bagaimana kamu bisa tahu tentang masalah keluarga kami? Apa kelihatan sangat jelas? Tanya Richie lagi. Dia sangat ahli dalam menciptakan suasana yang santai, hanya dengan 1 ekspresi, 1 senyuman, bisa mewujudkannya. Kak Richie, kamu tahu, ada beberapa hal yang tidak bisa aku sampaikan kapan saja. Bukan berarti aku sengaja menutupinya darimu, tapi kamu pasti mengerti. Sedikit ada maksud untuk membingungkan dari Robert. Tetapi berkat persiapan sebelumnya, Richie tidak merasa ini adalah trik semata-mata. Dia malah memahaminya. Ada kekuatan lain di belakang Robert, atau bisa dibilang, kekuatan super besar. Tentu saja ada beberapa rahasia, jadi ada beberapa hal yang tidak boleh sembarangan dikatakan. Robert pasti memiliki kekuatan besar di belakangnya. Dia memiliki restoran mie ramen di rumahnya. Akan tetapi Richie begitu merasa dan Robert tahu, nantinya dia pasti akan menyelidiki dirinya dan juga akan menemukan latar belakang keluarganya. Setelah mengetahui keadaan keluarganya sendiri, Robert yakin Richie akan merasa bahwa semua informasi yang ditemukannya adalah palsu. Ini adalah pengaturan yang disengaja oleh Robert dengan tujuan untuk mencegah penyelidikan. Dia berkata mungkin akan melanjutkan penyelidikan, tetapi dia tidak akan pernah mengetahui apa latar belakang besar di balik Robert. Karena itu memang tidak ada. Sementara dia, semakin tidak dapat menemukannya, semakin merasa bahwa latar belakang Robert lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Citra Robert dalam hatinya akan menjadi semakin misterius dan luar biasa. Aku mengerti, Ci. Kamu semua yang rumahnya lebih
Kata Richie tanpa menyelesaikan kalimatnya, langsung berubah bicara. Lupakan. Kita bicara tentang hal lain. Ada satu hal lagi adik. Semalam ku dengar ada seseorang yang hampir bertengkar dengan Pak Lukas di restoran, tapi diselamatkan oleh beberapa kata. Dengar-dengar itu pacar Lina. Itu kamu kan? Dia yang disebut Pak Lukas, adalah Lukas Ridwan. Berita ini telah menyebar luas dan menggemparkan pada saat Lukas memukul istrinya yang selama ini sangat dia sayangi. Inilah yang menyebabkan berita ini hanya membutuhkan waktu 1 hari untuk menyebar di seluruh kawasan bisnis kota Wistoria. Ya, itu aku. Robert tersenyum, itu semua hanya rumor. Kemarin aku dan Kak Lukas hanya ada sedikit kesalahpahaman. Semua sudah dijelaskan, tidak ada masalah apa-apa. Kemudian kedua orang itu mengobrol tentang hal-hal lain lagi. Semuanya tentang masalah di kota Wistoria, siapa yang memiliki bisnis, dan hubungan apa yang mereka miliki. Richie memiliki niat untuk menguji Robert, tetapi soal-soal tentang kota Wistoria, tidak peduli jika Richie tinggal di kota Wistoria selama hampir 10 tahun, walaupun dia tinggal di kota Wistoria selama 100 tahun, dia tidak akan tahu seterang Robert. Ding! Ponsel Richie berbunyi sekali. Dia mengambil ponselnya dan melihatnya. Ekspresinya berubah drastis. Urat-urat di dahinya langsung muncul, bahkan di matanya terlihat seakan-akan ada urat yang berdarah. Sangat marah. Tetapi dia menahannya. Untuk beberapa saat, dia menatap ponselnya cukup lama. Adik. Richie perlahan-lahan menatap Robert dan berkata dengan sangat serius. Kali ini adalah giliran kakak yang berhutang padamu. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kalau kamu meminta sesuatu dan aku tidak dapat berikan kepadamu, aku akan memberikan kepalaku kepadamu. Robert tahu mengapa reaksinya sangat besar. Ini adalah pesan yang diterima dari hasil penyelidikan atas pemilik nomor telepon tersebut. Mungkin itu adalah foto-foto. Karena dia mengatakan foto dulu. Ini mudah ditelusuri, selama kamu memiliki hubungan, kamu bisa menemukan foto kartu identitas di sistem pendaftaran rumah tangga. Dia mengenal siapa orang itu. Ini adalah tentang pembunuh yang beberapa tahun lalu menyetir truk dan menabrak sekelompok orang, menewaskan 3 orang dan melukai 1 orang parah, termasuk membunuh istrinya. Bab 54. Richie tidak akan pernah melupakan malam 10 tahun yang lalu itu seumur hidupnya. Truk besar yang mendesing datang, lampu jauh yang menyilaukan, kejadian tak terduga datang begitu tiba-tiba. Saat itu, Mercedes S-Class yang sedang dikendarai oleh Richie ditabrak oleh truk besar, dan terguling sejauh lebih dari 10 meter dan meledak dalam kebakaran beberapa detik kemudian. Kala itu Richie duduk di baris belakang bersama istrinya. Di baris depan ada supir sekaligus pengawal dan asisten. Total 4 orang, 3 diantaranya tewas seketika di lokasi kecelakaan mobil. Alasan mengapa Richie tidak mati adalah karena dia sangat beruntung. Selama proses mobil terguling, Richie terpental keluar, dan jatuh ke median hijau di pinggir jalan karena tidak memakai sabuk pengaman. Meskipun dia mengalami belasan patah tulang dan lehernya tertusuk oleh cabang pohon dengan parah, dan dia sudah kehilangan banyak darah ketika ambulans tiba, akan tetapi, akhirnya dia tidak mati. Dia telah berada di ruang perawatan intensif selama 17 hari dan hampir 3 bulan berada di ruang perawatan tingkat tinggi. Dia hidup kembali. Selama masa rawat inap Richie, kegemparan terjadi di dalam industri Veather, dan terjadi pergantian personel yang tidak stabil. Karena sebelum kecelakaan ini, Richie sudah memiliki beberapa konflik terbuka dengan Leo, tentang urusan kuasa yang sudah berlangsung selama setengah tahun. Hanya saja itu belum benar-benar sampai di tahap serius. Jadi pada saat itu di dalam industri Veather, banyak orang yang menyebarkan kabar itu adalah ulah Leo. Selama masa rawat inapnya, Richie juga pernah bekerja sama dengan polisi untuk melakukan rekaman pernyataan. Dia juga memahami kemajuan penyelidikan polisi dan orang-orang terpercayanya, juga akan melaporkan kepadanya secara berkala.
Jadi, dia tahu tidak ada orang yang menghalangi penyelidikan. Tidak ada orang yang berani menghalangi penyelidikan. Karena siapa yang menghalangi, dia adalah yang paling mencurigakan. Akan tetapi, belum juga ditemukan siapa yang melakukannya. Setelah mengakibatkan kecelakaan, truk besar melarikan diri. Kendaraan yang telah ditemukan pada malam kejadian, itu adalah kendaraan yang telah dilaporkan dicuri oleh pemiliknya 2 hari sebelum kejadian. Pemilik asli telah diperiksa semalaman, tetapi akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan dan dibebaskan tanpa tuduhan. Pasti bukan dia. Pada saat itu, orang yang benar-benar mengemudikan truk besar dan menyebabkan kecelakaan, sama sekali tidak bisa dilacak siapa orang itu. Satu-satunya petunjuk yang dimiliki oleh polisi tentang pengemudi truk besar adalah gambar yang diambil oleh kamera pengawas lalu lintas sepanjang perjalanan sebelum kecelakaan terjadi. Kamera tersebut pernah mengambil gambar dari dalam kaca depan mobil dan menunjukkan penampilan dan pakaian pengemudi. Seorang pria. Jaket kulit hitam. Topi pet hitam. Masker putih. Meskipun wajah telah terlihat di kamera, gambar dari kamera pengawasan relatif buram dan orang tersebut hanya menunjukkan sepasang matanya, dan sama sekali tidak bisa dikenali siapa dia. Richie tahu, dalang di belakang semua ini adalah kakaknya, Leo, meski tidak ada bukti. Tapi dia begitu yakin tentang hal itu. Karena tidak ada orang yang memiliki dendam mendalam terhadapnya. Konflik kecil tidak akan sampai untuk membunuhnya. Selain itu, perusahaan bukanlah tuannya dan tidak mungkin menjadi pesaing. Richie juga masih ingat. Tepat 4 hari sebelum kecelakaan mobil, dirinya pernah memiliki perdebatan yang panas dengan kakak laki-lakinya di kantor. Kedua orang yang terbakar amarah tersebut mengeluarkan kata-kata kasar. Leo bahkan kembali membawa persoalan kematian ibu mereka. Richie ingat pada saat-saat terakhir, kakaknya menatapnya sebelum meninggalkan kantor. Itu adalah tatapan, seolah-olah dia sangat menginginkan kematian segera menimpanya. Setelah keluar dari rumah sakit, Richie pernah melakukan banyak tindakan radikal, tetapi semuanya berhasil dicegah. Dia mulai menyelidiki sendiri, tidak hanya menyelidiki semua orang yang dipercaya oleh kakaknya, tetapi juga perusahaan. Siapa saja yang dekat dengan kakaknya atau ingin mendekati kakaknya. Dia sangat mengerti kakaknya. Dia tahu kakaknya hanya mempercayai orang yang telah tamah dengannya, orang yang tahu asal-usulnya. Dia orang yang berani dalam bertindak, tetapi sangat hati-hati. Jadi kali ini, dia melakukannya sendiri. Seharusnya bukan menyewa orang luar atau semacam pembunuh bayaran. Risiko seperti itu benar-benar terlalu besar. Pada saat itu, Richie memiliki arah investigasi yang jelas, tetapi setelah berusaha keras selama hampir sebulan, dia tidak menemukan apa-apa. Hanya bisa dikatakan ada sedikit petunjuk, tetapi semua berakhir saat sedang ditelusuri. Akhirnya dalam situasi di mana tidak ada pilihan lain, Richie menggunakan metode yang sangat bodoh, tetapi sangat berguna. Bandingkan foto, lihat matanya. Dia menggunakan gambar pemantauan lalu lintas yang diberikan oleh polisi, dibandingkan dengan arsip personalia perusahaan. Pengemudi hanya dapat melihat mata, jadi hanya membandingkan mata. Jika mata mirip, selama mirip saja, akan dimasukkan ke dalam daftar tersangka. Fokus pada perbandingan beberapa bulan setelah kecelakaan mobil, ada penugasan ulang karyawan dan orang-orang yang mengundurkan diri. Fokus utama ditujukan pada perbandingan beberapa bulan pasca kecelakaan mobil, di mana terjadi rotasi personel dan karyawan yang memilih untuk mengundurkan diri. Dia menemukannya. Orang ini adalah orang yang bertugas sebagai wakil kepala Departemen Keamanan Grup Fiat Her saat terjadi kecelakaan mobil, namanya adalah Andreas. Pada hari kelima setelah kecelakaan mobil, Andreas tiba-tiba dipindahkan. Dia meninggalkan kantor pusat grup dan pergi ke pabrik pembuatan kedua Fiat Her yang berada di bawah naungan grup yang terletak di kota Barrio. Sekarang dia menjabat sebagai manajer keamanan. Ini dianggap sebagai hukuman. Hari ke-17 setelah kecelakaan mobil, Andreas tiba-tiba mengundurkan diri. Alasannya adalah,
dia merasa dia jelas tidak salah, namun dipindahkan dari kantor pusat dan tidak bisa menahan kemarahannya. Pada hari ke-17 setelah kecelakaan mobil, tepatnya waktu Richie siuman dari ruang perawatan intensif. Ini mungkin juga bisa menjadi kebetulan. Sebenarnya yang membuat Richie percaya bahwa Andreas adalah pembunuh, dia menghilang setelah mengundurkan diri, seakan-akan dia tiba-tiba menguap dari dunia ini. Tiba-tiba saja dia tidak ada. Bahkan mantan istri dan anaknya pun tidak tahu dia pergi kemana. Bukan hanya Andreas yang berhenti bekerja setelah kecelakaan mobil, dia juga bukan satu-satunya orang yang hilang. Namun dia adalah satu-satunya orang dengan begitu banyak petunjuk. Titik keraguan yang semua mengarah kepadanya. Mata yang mirip, keberangkatan mendadak yang kebetulan, penghilangan yang misterius seperti menguap dari muka bumi. Juga, dia selalu menjilat kakaknya. Richie tidak merasa Andreas dibunuh, karena dia tahu bahwa Leo tidak akan melakukan hal seperti itu kepada orang yang membantunya dalam hal-hal besar. Jika mereka yang membantunya malah dibunuh, siapa lagi yang akan berani membantunya? Jadi saat itu, dia berpikir bahwa mungkin Andreas telah mendapatkan sejumlah uang dan melarikan diri ke tempat yang jauh. Richie sudah tidak ingat berapa lama dia telah mengejar Andreas. Dia juga tidak ingat kapan dia menyerah karena tidak ada jejak yang bisa dilacak, sama sekali tidak ada petunjuk. Pada akhirnya dia hanya bisa menyerah. Saat menyerah, dia bahkan meragukan kemungkinan dia sendiri yang salah berpikir. Mungkin benar bahwa seseorang telah dibungkam secara permanen, ditumpukan dan terkubur di sebuah bukit belantara tidak dikenal, yang mungkin tidak akan pernah bisa ditemukan dalam hidup ini. 10 tahun sudah berlalu. Sebelum bertemu Robert hari ini, Richie masih belum mendapatkan kabar apapun dari Andreas. Dia juga tidak memiliki bukti apapun yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa dia adalah kakaknya. Sampai detik ini. Akhirnya, Richie sekali lagi bertemu dengan Andreas. Meskipun hanya dalam foto, meskipun telah berlalu 10 tahun. Andreas lebih gemuk dari sebelumnya dan wajahnya telah berubah, tapi Richie masih mengenalinya seketika. Langit telah membuka matanya. Dia merasa seolah-olah ada tangan takdir yang tak terlihat tiba-tiba membawa Robert di depannya. Richie selalu menunggu kesempatan yang bisa membalikkan keadaan, dan membalas dendam untuk istrinya, tetapi hampir tidak mungkin muncul. Munculnya Robert, telah mengubah yang tidak mungkin ini menjadi mungkin. Adik, jika ada hal apapun, jangan ragu untuk katakan padaku. Jangan anggap aku orang asing. Mulai sekarang, kamu adalah adik kandungku. Tanpa menunggu Robert berbicara lebih lanjut, Richie langsung bersumpah. Lalu dia tiba-tiba bangkit, adik, masih ada urusan yang harus kulakukan. Kita akan mengobrol melalui telepon. Setelah mengatakan itu, Richie segera menggenggam ponselnya dan bergegas keluar. Hanya dalam jarak beberapa meter meninggalkan ruangan ini, dia sudah 2 kali melihat foto di layar ponselnya. Robert menatap Richie pergi dengan wajah aneh. Bukan berarti dia merasa perilaku Richie aneh, tetapi Robert berpikir, dia baru memulai kehidupan barunya selama 2 hari, dan sudah mendapatkan 2 kakak kandung. Kemarin adalah Lucas, dan hari ini adalah Richie. Robert sendiri tidak tahu berapa banyak kakak kandung, seperti mereka, yang akan dia miliki di masa depan. Richie telah pergi. Robert tampaknya tidak terburu-buru untuk pergi. Dia mengambil cangkir teh dan menyeruputnya dengan santai. Setelah meletakkan cangkir teh, dia mengambil ponselnya. Menelepon. Lina. Bab 55. Urusan sudah selesai, Robert harus memberitahu Lina tentang situasi ini, memintanya mengirim 20 juta dan membicarakan permintaan maaf setelah itu. Karena Robert tidak yakin dia pasti akan pergi ke perusahaan Lina besok pagi, tetapi Richie pasti akan membuat Teresa pergi. Jadi Lina harus dipersiapkan sebelumnya untuk menerima mereka. Tut, maaf, nomor yang kamu tuju tidak dapat dihubungi sementara waktu. Robert mendengarkan nada sambung dan mengerutkan kening sambil melihat layar ponselnya.
Setelah 3 kali mendengar suara tut, berarti sudah tersambung, jadi untuk sementara tidak dapat tersambung karena telah ditolak. Tidak diangkat? Mematikan panggilan? Apakah dia begitu marah? Robert mengedipkan mata dan tersenyum. Ding! Ponsel Robert tiba-tiba bergetar dan menerima pesan singkat. Robert membuka dan melihatnya, yang dikirim oleh Lina dengan konten hanya 2 kata, sedang rapat. Rapat lagi. Lina telah melakukan rapat pagi hari dan kembali melakukan pertemuan di sore hari. Sebenarnya ini adalah hal yang normal, mengingat perusahaan baru saja menghadapi masalah besar. Mengadakan banyak pertemuan untuk merencanakan strategi dengan manajemen senior perusahaan adalah hal yang sangat logis dan wajar. Akan tetapi, saat Lina tengah rapat pada pagi hari, Robert menelepon. Namun, dia berhasil menerima panggilan tersebut. Sore ini malah tidak diangkat. Tampaknya ada perubahan dalam pola pikirnya. Robert berkata untuk menangani urusan, berjudi, dia setuju. Berbicara tentang biaya operasional dan langsung meminta 20 miliar, dia juga memberikannya dengan senang hati. Akan tetapi, Robert malah menggunakan uang itu untuk menyewa tempat bermain game, hal ini yang tidak bisa dimengerti oleh Lina. Wanita, Robert tersenyum sambil mengangkat cangkir tehnya lagi. Senang sekali. Karena ini sangat bagus, bagus sekali. Sekarang, semakin Lina tidak bisa memahami perilakunya, semakin baik. Rasa misterius dan tak terkendali, itulah asalnya. Sekarang dia semakin tidak bisa mengerti. Besok, dia akan semakin terkejut, lebih terpukul, dan semakin merasa tidak bisa dipercaya. Tidak diketahui apakah nantinya Lina akan patuh berlutut di pojok dinding, menggenggam telinga dengan kedua tangan seperti seorang istri kecil yang merasa teraniaya sambil berkata, "Maaf, aku salah." Benar-benar menarik untuk dipikirkan. Robert kembali menyeruput tehnya 2 kali, terpikir untuk mengambil ponselnya sekali lagi dan menelpon William. Panggilan telepon segera tersambung. Tuan Robert, William adalah orang pertama yang memulai percakapan. Siapa yang memberitahu James tentang diriku bermain game? Robert langsung bertanya. Dia tahu, bahkan bisa dikatakan yakin 100% mustahil William yang memberitahu James. Jika dia memberitahu James tentang sesuatu yang tidak jelas tentang Robert, itu akan melanggar niat awalnya untuk membangun hubungan dengan Robert. Namun ini pasti diketahui terlebih dahulu oleh James. Orang-orang di kota Wistoria, tidak ada hubungan langsung dengan Lina hanya bisa diketahui terlebih dahulu oleh James. William harus tahu, karena setelah James mengetahui situasinya, dia pasti akan memastikannya kepada William. Tuan Robert, yang melakukannya adalah bawahan Zaki. William segera berkata, aku tiba-tiba memindahkan banyak junior aku ke sekitar warung internet di Taman Bunga. Zaki terus mengawasiku, mungkin takut aku akan membuat masalah, jadi dia berbicara dengan Tuan Muda James dan beliau menelepon untuk bertanya kepadaku. Aku hanya mengatakan dengan jujur. Baik, tidak ada masalah lagi, kata Robert. Lalu dia menutup telepon. Sebenarnya, dia hanya mencoba untuk mengetahuinya saja. Seperti yang dia duga. Dalam hal ini, tidak ada yang memiliki niat buruk terhadapnya. Zaki berada dalam posisi berjaga-jaga terhadap William, dia bahkan berpikir bahwa William berencana melakukan sesuatu. Robert baru meninggalkan rumah teh setelah berdiam diri di sana selama lebih dari 10 menit. Meskipun dia datang setelah semua orang, tentu saja dia tidak perlu membayar, semua biayanya ditanggung oleh Richie. Lamborghini di jalanan. Robert berniat untuk pulang ke rumah. Sebenarnya, dia memiliki rencana pertemanan hari ini, tetapi karena situasi mendadak di perusahaan Lina, dia meninggalkan rencana awalnya, mengubah tujuannya menjadi Richie. Sekarang lebih dari setengah hari telah berlalu, waktu yang tersisa tidak cukup untuk dia menjalankan rencananya dengan sempurna. Jadi dia memutuskan untuk pulang, kemudian berolahraga.
Mengganti sasaran pertemanan untuk sementara waktu, sebenarnya baginya ini termasuk tidak baik dan tidak buruk, tidak mempengaruhi apapun. Ada banyak koneksi yang layak untuk dibuat. Jadi siapa yang harus dikenal terlebih dahulu dan siapa yang harus dikenal kemudian? Selain dari beberapa jejaring khusus, urutan orang lain tidak masalah. Ini juga layak. Contohnya Kota Wistoria saat ini. Jika harus memberikan peringkat pada jaringan sosial, maka seperti saudara kandung keluarga Angkirawan, Lukas, bahkan termasuk ayah Selina, Shane, termasuk dalam jaringan orang-orang paling penting. Keunikan dari Shane adalah, ia melihat seberapa kuat hubungan seseorang. Terkadang bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang dimilikinya, tetapi harus melihat bisnis apa yang dia jalankan. Bisnis Lukas adalah real estate. Hubungannya dengan pihak resmi di Kota Wistoria sangat kuat. Bidang yang ditekuni oleh Shane adalah industri farmasi. Industri farmasi ini lebih kompleks dibandingkan dengan industri real estate. Oleh karena itu, meski kekayaan Shane tidak sebesar Lukas, namun jaringan pertemanan, hubungan dan pengaruhnya tidak kalah dengan Lukas. Hari ini dia berteman dengan Richie. Dalam konteks Kota Wistoria, dia bisa dianggap sebagai puncak kedua dari koneksi. Meskipun dia dan Lukas memanggil satu sama lain sebagai saudara dalam pertemuan pribadi, dia bukanlah penduduk asli Kota Wistoria, dan dia tidak memiliki latar belakang keluarga besar super elit seperti saudara kandung keluarga Angkirawan. Namun, ini hanyalah Richie yang sedang berhibernasi. Dia yang bertahan dalam kesabaran sudah memiliki posisi semacam ini. Bagaimanapun juga, meskipun saat ini dia adalah seseorang yang memiliki aset triliunan, Robert juga telah memberinya informasi kunci. Dia bisa memilih untuk tidak lagi sabar, dan pasti akan segera merencanakan tindakannya untuk menyingkirkan kakaknya, kemudian meraih kekuasaan. Jika dia berhasil mengalahkan Leo, dia akan menjadi satu-satunya pewaris langsung dari keluarga Haynes. Adrian tidak punya pilihan, dia pasti akan kembali ke kantor pusat grup Veathar dengan sikap seorang raja. Mewarisi seluruh harta keluarga. Bayangkan, ketika waktu itu tiba, Richie tidak akan lagi menjadi orang yang memiliki jaringan kedua terkuat di Kota Wistoria. Kekuasaan dan energinya akan sepenuhnya melebihi orang-orang seperti Ruguanian. Diperkirakan nanti di Kota Wistoria, keluarga bisnis yang masih bisa bersaing dengan dia hanyalah keluarga terkaya di Kota Wistoria. Robert menantikan kedatangan hari itu, sekaligus dia percaya, dengan metode kakak kandung keduanya, maka hari itu tidak akan lama lagi. Lampu merah di persimpangan jalan di depan. Sembari mengemudikan Lamborghini, Robert mulai melambat dan akhirnya berhenti perlahan, menunggu lampu merah. Di depan Robert ada beberapa mobil lainnya, semuanya juga berhenti menunggu lampu merah. Di belakang Robert, ada sebuah mobil pribadi Fit dengan jarak sekitar 20 meter dari mobilnya, ruang kosong sangat besar. Tidak ada alasan khusus lainnya, hanya karena Robert mengendarai Lamborghini Aventador, mobil pribadi di belakang takut akan menabraknya. Jika benar-benar menabrak Lamborghini, walaupun hanya sedikit lebih serius, maka penjualan mobilnya pun tidak akan cukup untuk membayar ganti rugi, bahkan bisa-bisa sampai harus menjual rumah untuk membayarnya. Robert tiba-tiba menyadari, di jalur kendaraan di sebelah kirinya ada beberapa kendaraan di depan kiri tampak familiar. Nomor platnya sangat dikenal. Dia menoleh dan mengamati, melihat ke belakang sepanjang jalur kiri. Menemukan bahwa ini adalah sebuah konvoi yang terdiri dari lebih dari 10 mobil Mercedes hitam. Ada Mercedes S, Mercedes Business dan juga Mercedes Offroad. Bahkan nomor plat kendaraan pun berurutan. Sangat mencolok. Bisa dibilang sangat mencolok. Bahkan bisa dianggap sebagai pamer. Robert tahu siapa pemilik konvoi kendaraan itu. Tidak hanya dia yang tahu. Semua orang di Kota Wistoria yang memiliki sedikit pengetahuan juga tahu, ini adalah konvoi dari keluarga Wendy, ketua presidir grup Permata Jaya di Kota Wistoria dan orang terkaya di Kota Wistoria.
Konvoi mobil ini sering muncul di jalanan kota Wistoria, tetapi tidak setiap hari. Biasanya hanya ketika ada acara penting baru akan muncul. Robert menoleh ke arah belakang kiri, melihat konvoi lebih dari 10 mobil dengan mobil utama di tengah. Pada saat ini, orang yang duduk di dalam bukanlah orang terkaya di kota Wistoria, Wendy. Tetapi dia adalah putri pertama kota Wistoria, Jessica. Sungguh kebetulan, ucap Robert pada dirinya sendiri dan merenung sejenak. Sungguh kebetulan. Jika kita bertemu seperti ini, bagaimana kita bisa melewatkan jodoh begitu saja? Mundurkan persneling, mundurkan mobil. Karena mobil di belakangnya tidak berani terlalu dekat dengan Lamborghini, Robert memiliki cukup ruang untuk mundur. Setelah mundur sekitar belasan meter, dia menjadi sejajar dengan tim mobil keluarga Tan. Mobil utama berada di sisi kiri Lamborghini. Robert kembali menoleh. Mobil utama adalah sebuah Mercedes Maybach berwarna hitam, sama seperti yang dimiliki oleh Lina. Bukan berarti orang kaya memiliki selera yang sama, tetapi mobil ini cukup formal dan bisnis. Tidak ada orang yang mengendarainya di keadaan pribadi, siapapun yang mengendari akan terlihat seperti sopir. Di jok belakang Maybach, jendela sisi kanan, tirai peneduh setengah menghalangi. Bisa kelihatan sisi wajah yang tampak seperti seorang peri. Meskipun rambut panjang bergelombang itu menutupi sisi wajahnya, tetap saja tidak bisa menutupi kecantikannya sama sekali. Di seluruh kota Wistoria, jumlah wanita muda yang bisa mencapai nilai penampilan sebesar 9,5 poin, bisa dihitung dengan satu tangan saja. Wanita ini adalah salah satunya. Jessica.